Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat 22. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar menyertai setiap kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam pembacaan kitab suci kami, untuk kami ini boleh membaca dengan baik, membaca dengan tertib, dan kehidupan kami pun boleh dipimpin oleh tertib pembacaan kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali." Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk mengenal yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan." Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berada di dalam bait Allah, aku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadamu, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan mencambuk mereka. Ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Namun kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai perkataan itu, lalu mereka mulai berteriak, "Enyahkan orang macam ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kita ingat bahwa Paulus sedang menjelaskan tentang keberadaannya dia sebagai orang Kristen di hadapan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dia berusaha untuk menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak kurang Yahudi dibandingkan mereka semua. Bahkan saudara, Paulus pertama-tama berangkat ya dengan mengasumsikan satu buah keadaan yang sama. Saya ini adalah orang yang zealous. Saya adalah orang yang bersemangat, saya adalah orang yang devoted, saya adalah devout Jews, saya adalah orang Yahudi yang taat sama seperti kalian semua. Jadi pertama-tama dia menyamakan posisinya. Kamu sekarang di sini berteriak-teriak bersemangat karena hukum nenek moyang kita, karena hukum Musa, karena hukum Taurat. Saya juga sama seperti kalian. Cuman sebetulnya ada bedanya sih. Bedanya apa? Bedanya saya adalah orang Yahudi dari Kilikia. Dan sebagai orang Yahudi dari Kilikia, dari kota Tarsus, saya itu dibesarkan di Yerusalem. Loh kok bisa? Orang Tarsus dibesarkan di Yerusalem? Tentu saja karena dia adalah orang yang bersungguh-sungguh sebagai orang Yahudi. Maka dipilih untuk dibesarkan di Yerusalem, sudah. Bukan sekedar Yahudi yang saleh biasa, tapi Yahudi dari Tarsus yang dibesarkan di Yerusalem. Dan dibesarkan di Yerusalem bukan sekedar dibesarkan di Yerusalem loh. Dia tumbuh besar bersama dengan pelajaran-pelajaran dari Gamaliel. Dan bukan cuma dari seperti itu loh, tapi dia akhirnya mengambil jalur yang bisa dikatakan lebih sungguh-sungguh, lebih keras daripada Gamaliel. Gamaliel yang jalur di satu sisi terlihat lebih rasional, tapi di sisi yang lain terlihat lebih lunak mungkin. Sementara Paulus mengambil jalur yang lebih keras, yaitu dia mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Mereka semua tahu akan hal itu sudah. Dan tidak sama seperti mereka semua, Paulus pernah bertemu dengan imam besar. Paulus bahkan mendapatkan surat resmi dari imam besar untuk menangkapi orang Kristen. Jadi kalau mau berbicara, pertama-tama memang kita kelihatannya sama. Sama-sama orang Yahudi yang saleh, sama-sama mencintai hukum Tuhan, sama-sama mencintai hukum Musa. Tapi bedanya Paulus lebih-lebih lagi. Jadi kok bisa ya? Kok bisa orang yang seperti ini sekarang ternyata menjadi orang Kristen? Kok bisa? Kecuali ada hal yang sangat-sangat serius. Kecuali Paulus itu diyakinkan secara sangat serius, maka dia tidak mungkin bisa betul-betul mempercayai kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah. Well, mungkin ada sudah orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan ya pada waktu mendapatkan penglihatan, dia mengalami halusinasi ini dan itu. Sudah, kita mesti mengingat ya bahwa Paulus itu adalah orang Yahudi loh, sudah. Orang Yahudi itu bukan orang yang karena mendapatkan penglihatan lalu dia bisa berganti iman. Tidak, sudah ya. Orang Yahudi bukan orang sedemikian, sudah. Mereka adalah orang yang di dalam tradisinya itu sudah pernah mengalami banyak sekali hal-hal ajaib, sudah. Dan mereka sudah sangat ditekankan di dalam hukum Taurat mereka bahwa mereka bukanlah bangsa yang gampang diombang-ambing oleh peristiwa-peristiwa fenomenal. Mereka itu harus menjadikan Torah, menjadikan hukum Tuhan sebagai satu buah standar yang strict,
terhadap benar salahnya sesuatu, saudara. Saudara, kita mesti mengingat ya bahwa mereka itu hidup di dalam abad pertama loh. Paulus tuh hidup di abad pertama, dan orang-orang Yahudi pernah hidup di dalam abad-abad sebelumnya, saudara. Abad zaman tempat di mana magic itu flourish. Kita melihat, saudara, Paulus pernah bertemu dengan tukang tenung. Yesus sendiri sudah pernah bertemu dan mengusir setan banyak, saudara. Jadi yang namanya urusan hal-hal yang dalam tanda kutip supranatural, orang-orang Yahudi itu sangat biasa dengan hal itu. Sangat biasa dengan hal supranatural. Iman mereka tidak ditentukan oleh peristiwa-peristiwa supranatural, penglihatan, keadaan atau kejadian ajaib. Tidak. Faktanya, saudara, coba lihat, saudara. Yesus melakukan berapa banyak mujizat? Ya, Yesus melakukan berapa banyak mujizat, dan orang-orang yang akhirnya percaya sama Yesus berapa orang, saudara? Sedikit sekali. Meskipun mujizatnya itu undeniable, mereka tetap sulit untuk percaya Yesus, saudara. Jadi worldview-nya orang Yahudi, mereka tidak bisa ikut sekedar karena melihat mujizat. Paulus tidak mungkin menjadi Kristen sekedar karena mendapat penglihatan. Tidak mungkin, saudara. Pasti ada sesuatu di dalam teologianya dia yang akhirnya menunjukkan bahwa iya, kitab suci ternyata memang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, kita bisa melihat ya, Paulus setelah selesai dia itu nanti bertobat, saudara, dia masuk ke dalam sinagog demi sinagog, dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Caranya gimana? Bagaimana caranya membuktikan Yesus adalah Mesias, saudara? Satu-satunya cara bagi orang Yahudi di sinagog, saudara, adalah Paulus harus menunjukkan bahwa menurut kitab suci Yesuslah Mesias. Jadi, saudara, ketika Paulus yang tadinya adalah penganiaya orang Kristen, dia adalah orang Yahudi yang taat, dia adalah penganiaya orang Kristen, dia memahami kitab suci dengan baik, dan dia betul-betul sekarang percaya pada Tuhan Yesus. Maka ini bukan sekedar karena penglihatan, halusinasi, dan lain sebagainya, tetapi karena dia betul-betul bisa fit di dalam satu buah kesadaran bahwa kalau Yesus bangkit, maka picture teologinya dia adalah seperti ini, saudara. Dia bisa menjelaskan dan bisa mempertanggungjawabkan secara kitab suci. Dan argumentasi itu dilanjutkan, saudara. Jadi pertama-tama, saudara, kita bisa melihat ya, argumentasi yang bisa kita katakan from greater to the lesser lah, gitu, saudara ya. Jadi apa? Paulus tuh yang paling puncaknya ya. Ibaratnya di dalam Yahudaisme itu raja terakhir lah, saudara ya. Kalau orang Kristen mau bermusuhan sama orang Yahudi, musuh raja terakhirnya itu ya Paulus, saudara ya. Orang yang paling top lah, orang Ibrani asli, setia kepada hukum Taurat, dibesarkan di bawah Gamaliel, saudara. Nah, itu yang paling top. Tapi yang paling top seperti ini pun, saudara, yang paling great seperti ini, saudara, akhirnya bisa percaya sama Yesus Kristus. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu kan ya. Nah, apa itu sesuatunya? Nah, sekarang sudah dia melanjutkan, sudah, saya bertemu dengan Ananias, dan ini Ananias ini bukan sekedar orang Kristen, saudara. Mesti ingat ya bahwa orang Kristen mula-mula itu Yahudi semua, saudara. Dan kita melihat ya, nah ini ya, Paulus menjelaskan Ananias adalah orang seperti ini ya. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ananias ini rupanya adalah orang yang lumayan terkenal, saudara. Dia adalah orang yang sangat terkenal di antara orang Yahudi dan sudah jadi Kristen, saudara. Dan Ananias ini yang menunjukkan bahwa sekarang kamu mesti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam perjalanan kamu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga menyatakan diri kepada Ananias, dan sekarang Ananias mengkonfirmasi kepada Paulus. Maka sekarang kamu harus memberi dirimu dibaptis dan menerima pengampunan dosa, saudara. Dan itulah yang dialami oleh Paulus, saudara. Jadi itu adalah argumentasi yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kenapa kok sekarang saya bisa menjadi orang Kristen di dalam tempat ini. Saya adalah orang Yahudi sejati, lebih sejati daripada kalian semua, lebih bersungguh-sungguh di dalam hukum Taurat daripada kalian semua. Dibandingkan dengan Ananias, kalian gimana? Ananias tentu saja ada yang lebih utama juga, adalah Yahudi yang lebih tulen juga, saudara. Tetapi sekarang ya Paulus ya bisa dikatakan ya setelah dibaptiskan, tentu ya dia akan mengalami percakapan dengan Ananias, diajari ini dan itu, saudara, dan melihat ya, saudara, oh sekarang dia punya satu buah bangunan teologi yang lengkap, pengharapan mesianis yang digenapkan dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit, itu lengkap. Oh, cocok semua dengan seluruh bagian-bagian dalam perjanjian lama. Maka sekarang dia menjadi orang Kristen, orang Yahudi sejati yang mengenal kitab suci dengan sejati, mengenal Taurat dengan sejati. Dia harus menjadi Kristen. Nah, pendek kata, Paulus berargumentasi seperti itu, saudara. Lalu dia melanjutkan, saudara, dengan mengatakan seperti ini. Ia sendiri berkata kepadaku, Saulus saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali. Seketika aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, dan untuk melihat yang benar, dan untuk mendengarkan suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu? Nah, ini tadi ya. Lalu ayat 17, sesudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, aku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segera tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Nah, saudara, satu hal yang indah ya, di dalam ketika Paulus itu akhirnya bisa melihat kembali, saudara, Ananias mengatakan, kamu melihat. Sekarang kamu melihat.
Sebelumnya dia melihat enggak? Ya melihat sih, sebelum buta dia melihat juga sudah. Tetapi sebelumnya dia melihat tapi kurang melihat. Dan sekarang dia melihat sungguh-sungguh. Dia melihat kebenaran. Dia melihat Kristus Sang Mesias. Dan dengan penglihatan itu maka sekarang dia mesti menyaksikan Yesus Kristus. Maka sudah, nah kita melihat ya kalau dari keterangan surat Galatia sudah kita tahu bahwa sebetulnya Paulus tidak langsung ke Yerusalem. Tapi di sini Paulus tidak menceritakan seluruh ceritanya dia. Dia mengatakan bahwa ketika kembali ke Yerusalem dia mendapatkan penglihatan lagi. Ketika kembali di Yerusalem dia mendapatkan penglihatan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa cepat tinggalkan kota ini, orang-orang di sini tidak akan menerima kesaksianmu. Lalu Paulus masih berargumen. Argumennya masih sama seperti yang dipakai ya, dengan mengatakan, "Loh Tuhan, mereka semua di sini tahu loh saya itu siapa. Mereka semua di sini tahu." Dan dalam argumentasi sederhananya Paulus sudah ketika mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus, argumentasi sederhananya adalah, kalau kamu tahu bahwa saya yang adalah orang Yahudi sejati, yang adalah penganut hukum Taurat, saya adalah yang paling maju di dalam Yudaisme, yang seperti saya pun akhirnya bisa menjadi Kristen, tentu kamu akan menjadi kamu juga akan mengikuti saya dong, karena di dalam urusan keyahudian gak ada yang lebih Yahudi dari saya deh, gak ada yang lebih sungguh-sungguh di dalam menjalankan Taurat lebih daripada saya. Tapi yang seperti ini pun menjadi Kristen, tentu kalian akan ikut. Tetapi sudah Tuhan Yesus mengatakan ya, di dalam penglihatan itu dikatakan bahwa tidak, mereka tidak akan menerima kesaksianmu, maka tinggalkan Yerusalem. Jadi artinya gimana sudah? Kalau tidak diterima, kalau gitu disuruh kabur aja. Jadi Tuhan menyuruh begitu ya. Tuhan menyuruh kalau kamu itu tidak diterima di Yerusalem, ya sudah kamu kabur saja. Nah ini ya, itu kesan pertama yang kita dapatkan sudah ya. Ini ya, sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, aku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, "Lekas segera tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu dalam penjara atau mencambuk mereka. Ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya." Jadi sudah, seolah-olah sudah Paulus dengan Tuhan Yesus itu berdebat ya, bercakap-cakap. Paulus mengatakan, mereka itu tahu siapa saya. Pada waktu Stefanus dibunuh saya ada di sana, begitu ya. Dia memang mendengarkan juga ceramahnya Stefanus. Waktu Stefanus dibunuh saya ada di sana juga. Saya menyetujui tindakan itu. Oleh karena itu kalau saya sekarang bertobat, mereka akan mendengarkan kesaksian saya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mereka tidak akan mendengar kesaksianmu, maka tinggalkanlah Yerusalem. Jadi gimana? Kalau ditolak, kabur begitu. Nah ternyata sudah lanjutannya ada kata-kata seperti ini. Namun kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Nah sudah, ini adalah satu buah timeline ya, yang ternyata sudah dicatat oleh Paulus di dalam surat Roma, sudah. Nah ini kan momen ini Paulus sudah menuliskan surat Roma ya, sudah. Nah sudah, surat Roma sudah di dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, argumentasinya seperti apa sudah? Argumentasi standarnya adalah bahwa pertama-tama orang Yahudi akan menolak Injil Tuhan. Akan ada orang-orang Yahudi yang menolak Injil Tuhan. Nah kok bisa? Ya enggak usah terlalu kaget. Karena dari mula-mula yang disebut sebagai umat pilihan itu bukan sekedar orang Yahudi loh ya. Anda kalau melihat di dalam surat Roma pasal 9 ya, ada kata-kata yang mungkin dianggap kata-kata sulit itu ya. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dari awal menunjukkan kalau yang namanya anak Abraham itu bukan semuanya. Yang disebut sebagai anak perjanjian, anak Abraham adalah Ishak dan bukan Ismail. Yang disebut sebagai anak Ismail adalah siapa? Yakub dan bukan Esau. Yang disebut sebagai anak Yakub itu enggak semua Israel loh ya, tetapi kaum sisa saja. Jadi enggak usah terlalu kaget kalau banyak di antara mereka yang akhirnya menolak Yesus. Jadi pertama-tama akan ada orang-orang Israel, akan ada bangsa Yahudi yang menolak Yesus. Tetapi karena Israel menolak Yesus, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah setelah keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain, nanti orang-orang Yahudi pun akan ada di antara mereka yang diselamatkan. Jadi timelinenya seperti itu sudah. Sudah kalau perhatikan dalam surat Roma, ini teologianya Paulus sudah ya. Paulus dapat teologi seperti itu dari mana? Kita nggak tahu. Ya mungkin dapat wahyu dari Tuhan lah sudah ya. Nah kita di sini kan melihat ya bahwa dia mendapatkan penyataan dari Tuhan Yesus. Tapi mungkin ini yang dimaksudkan sudah ya, mendapatkan penyataan dari Tuhan Yesus. Pertama-tama bahwa mereka akan menolak kamu maka tinggalkan Yerusalem. Tapi ini bukan sekedar kabur ya, bukan urusan kamu nggak bakal diterima deh, kabur deh, enggak sudah. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima kamu, pergilah kamu. Lalu Paulus masih pada argumentasi, lalu Tuhan Yesus melanjutkan, tidak, kamu mesti pergi kepada Gentiles. Kamu mesti pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini bukan karena kamu ditolak di Yerusalem maka kamu kabur, tetapi timelinenya dari rencana Tuhan Allah yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada Paulus adalah bahwa pertama-tama orang Yahudi akan menolak Yesus Kristus, lalu keselamatan sampai kepada bangsa lain. Nah setelah keselamatan sampai kepada bangsa lain, nanti akan ada orang-orang Yahudi yang bertobat juga sudah. Nanti saudara coba perhatikan ya di dalam surat Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11. Ada akhirnya sisa Israel yang akan bertobat saudara. Bahkan Paulus mengatakan ya, sekarang
inilah kebanggaanku, aku menjadi rasul kepada orang-orang non-Yahudi, supaya saya bisa membangkitkan cemburu dari rekan-rekan sebangsaku, supaya saya bisa menyelamatkan beberapa di antara mereka. Nah, itu adalah argumentasi dari surat Roma, saudara, yang ternyata sekarang dinyatakan di dalam bagian ini, saudara, yaitu bahwa di Yerusalem ditolak lalu pergi. Karena pergi kepada Gentiles, nanti akan ada sisa Israel. Dan sekarang, saudara, Paulus, saudara, apa yang ada dalam benaknya dia, kita tidak tahu. Tetapi, saudara, kalau boleh tebak-tebakannya, saya menebak, saudara, tebaknya nggak tentu tepat lah, saudara. Menebak, saudara. Paulus ini kan adalah orang yang karakternya dia begitu mencintai orang-orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi, dia begitu mencintai orang Yahudi. Dan dia sekarang sudah pergi kepada Gentiles. Dia sudah pernah mengalami penolakan di Yerusalem, seperti yang dikatakan ini ya. Dia sudah mengalami penolakan di Yerusalem, lalu dia sudah pergi kepada Gentiles. Ketika dia pergi kepada Gentiles juga seringkali mengalami penolakan di sinagog, seringkali ditolak sama bangsa Yahudi. Setelah itu dia mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan sekarang dia membawa bantuan kepada orang-orang non-Yahudi, kepada gereja Yahudi. Dan di Yerusalem sudah sekarang dia menyatakan Yesus Kristus. Maka sekarang waktunya apa? Waktunya orang-orang itu untuk bertobat. Waktunya bangsa Yahudi untuk bertobat, kan begitu timeline-nya, saudara. Jadi dia sudah ditolak di antara orang Yahudi, sekarang pergi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, banyak ya sukses lah, saudara, banyak menjadi orang Kristen ya di dalam perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, saudara, banyak orang non-Yahudi jadi Kristen, dan sekarang dia kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu perayaan Pentakosta kemungkinan, saudara, balik lagi ke Yerusalem. Wah, ini kan fit ya, saudara ya. Kalau kita mau cocokkan dengan Kisah Rasul pasal 2 itu fit, saudara. Pentakosta di sini ada orang-orang yang begitu banyak menjadi Kristen. Bukan mayoritas ya, tapi jumlahnya tidak sedikit. 3.000 orang bertobat. Dan 3.000 orang ini bisa dikatakan masih Yahudi semuanya. Tetapi mereka adalah Yahudi diaspora loh ya. Mereka adalah Yahudi dari tempat yang jauh gitu ya. Yahudi yang berbahasa-bahasa lain lah ya. Tidak lagi berbahasa Aramaik ya. Nah sekarang sudah di sini Pentakosta yang ditutup ya di dalam Kisah Rasul pasal 22. Di dalam Pentakosta ini bukan sekedar orang Yahudi yang berbahasa lain, tapi sudah ini adalah cerita di mana sekarang setelah orang Yahudi menolak pergi kepada Gentiles, maka orang Yahudi di Yerusalem pun menerima. Wah, ceritanya akan cocok sudah. Kalau berakhir sampai di sana akan indah, saudara ya. Dan saya sekali lagi ya menduga ya, Paulus ketika dia berkhotbah di sini, sudah dia berkhotbah dengan berapi-api, dia menunjukkan pertama-tama menurut logika ya. Coba bayangkan dengan logika yang standar saja, orang se-Yahudi saya bisa nggak sih jadi Kristen? Tiba-tiba saja jadi Kristen, se-Yahudi saya. Mengenal Taurat, mengetahui kitab suci. Lalu Anda juga kenal Ananias yang juga se-Yahudi itu, sesaleh itu, setaat itu kepada hukum Taurat, juga menjadi Kristen, menjadi mentornya dia. Padahal saya dulu itu studi di bawahnya Gamaliel, kalian enggak loh. Saya terima surat dari imam kepala, kalian enggak loh ya. Dan sekarang jadi Kristen. Ananias juga, dan sekarang yang seperti ini bisa jadi Kristen. Kenapa kok kalian enggak? Gitu ya, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, coba lihat timeline yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada saya menurut pewahyuan. Dan sebetulnya menurut kitab suci kan bukan begitu. Menurut kitab suci kan jelas ya bahwa berkat itu harus sampai kepada Gentiles. Berkat itu harus sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi saudara, yang unik adalah ini ya, orang-orang Yahudi ini justru mengatakan seperti ini ya. Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai perkataan itu. Sampai perkataan itu. Apa sudah perkataan itu? Itunya apa sudah? Ya bagian sebelumnya. Namun kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Sampai perkataan itu, sampai perkataan kepada bangsa-bangsa lain, lalu mereka mulai berteriak, nyahkan orang macam ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Kalau kita boleh coba pikir-pikir ya, menurut kitab suci Torah sudah, kitab Kejadian, berkat Allah kepada Abraham itu memang harus sampai kepada seluruh bumi. Dan sekarang Paulus mengatakan, Tuhan Yesus suruh saya untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Sampai dengar perkataan itu, orang Yahudi sudah gak bisa terima. Sampai dengar sebelumnya dengarkan, wah ini ngomong bahasa Aramaik juga ya, boleh juga nih didengerin dia. Tapi sampai mulai ngomong tentang Gentiles, dia sudah enggak tutup kuping sudah. Sekarang pertanyaannya, Yahudi yang sejati yang mana? Yang Yahudi asli, yang betul-betul nuruti Taurat itu yang mana? Yang nuruti Taurat adalah yang nggak mau Injil sampai kepada bangsa lain, atau yang nuruti Taurat yang mengatakan bahwa Injil harus sampai kepada bangsa lain. Yang setia kepada Abraham, yang setia kepada hukum Musa itu siapa? Musa atau orang banyak itu? Dan dari sini sudah kita melihat satu buah ironi besar sudah, yaitu bahwa orang-orang Yahudi ini sudah yang marah itu di Yerusalem, orang-orang yang melakukan pilgrim sini sudah, para pilgrim sini yang marah ini sudah, mereka adalah orang-orang yang tidak rasional dan tidak menuruti hukum Taurat sudah. Kemarahan mereka udah kandung percaya bahwa pokoknya kamu beritakan Injil kepada Gentiles artinya adalah kamu melawan hukum Musa. Kamu pasti menyuruh orang-orang Yahudi di diaspora itu melanggar hukum Musa.
Nggak ada bukti sama sekali sudah. Tapi orang seperti ini sudah tidak bergerak berdasarkan bukti, tidak bergerak berdasarkan argumen, tidak bergerak berdasarkan kitab suci juga sudah. Mereka bergerak pokoknya berdasarkan pride-nya mereka sebagai orang Yahudi. Pride-ku kamu singgung sebagai orang Yahudi. Kami ini orang Yahudi sudah mengalami penderitaan panjang di tangannya Gentiles. Sekarang mau ngomong berkat Tuhan bagi Gentiles. No. Gak ada pengampunan bagi Gentiles. Gak ada cerita Gentiles itu bertobat. Yang ada ya kalau sedikit-sedikit oke lah. Tapi kami Yahudi pasti harus jadi yang paling utama sudah. Urusan keutamaan kami tidak diutamakan, mereka tidak bisa terima sudah. Tidak pakai argumen, tidak pakai kitab suci, pokoknya pakai kemarahan sudah. Nah ini ironis sudah. Kemarahannya mereka menunjukkan sudah bahwa sebetulnya yang Yahudi asli ya Paulus sudah. Dan dalam hal ini sudah kita melihat ya apa yang diharapkan oleh Paulus sudah akan terjadi sampai saat ini belum sudah. Yaitu bahwa orang-orang Yahudi besar-besaran akan bertobat. Mungkin Paulus berpikir sudah pada waktu itu ya setelah dia khotbah orang Yahudi itu bertobat sudah seru juga kan sudah ya, asik juga, tetapi tidak terjadi sudah. Sampai sekarang pun belum terjadi sudah. Kita masih menunggu saat itu sudah. Tetapi satu hal sudah yang kita tahu bahwa itu akan terjadi. Akan terjadi bahwa orang-orang Yahudi akhirnya suatu hari nanti akan bertobat sudah. Injil Tuhan sudah sampai kepada Gentiles dan nanti orang-orang Yahudi akan bertobat dan itu akan menjadi satu buah berkat yang sangat besar sudah. Penolakan mereka menjadi berkat bagi Gentiles. Maka pertobatan mereka akan menjadi berkat yang lebih besar lagi sudah. Waktu itu kapan? Kita nggak tahu, tapi kita boleh berharap. Seperti halnya Paulus berharap dan dia berkhotbah, tapi ternyata sudah mereka menolak sudah. Ketika mereka menolak tanpa basis argumen, tanpa basis kitab suci, tetapi ya pokoknya atas dasar kebencian saja sudah. Maka sudah kita melihat ya, kita umat Tuhan dipanggil untuk mengenal panggilan Tuhan, menaati panggilan Tuhan, seperti Paulus menaati panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, tinggalkan Yerusalem karena kamu akan ditolak. Lalu beritakan Injil kepada Gentiles. Setelah itu orang Yahudi akan menerima berkat. Itu terjadi kapan? Nggak tahu. Tapi yang jelas dikerjakan saja. Dan ketika itu dikerjakan sudah, mungkin akan mengalami penolakan dan penolakannya itu keras. Dan siap-siap saja sudah. Bahwa penolakan itu seringkali tidak rasional. Penolakan itu seringkali tidak ada basis argumen sudah. Maka sudah kadang-kadang ya orang-orang yang sekolah teologi ya, seperti saya sini sudah cenderung ya. Ada kecenderungan untuk kalau mau memberitakan Injil, kalau berkhotbah, seperti kayak satu kalimat harus ada basis argumennya. Saya cenderung seperti itu sudah kalau mau berkhotbah, menyusun khotbah atau kalau lagi pergi penginjilan sama orang sudah ngobrol ya PI pribadi dan sebagainya. Saya biasanya cenderung untuk kasih kalau bisa itu argumen yang banyak. Begitu saya ada satu kalimat, kasih argumen. Ada kalimat, setiap kalimat itu harus ada basis argumen, basis kitab suci, basis eksegesisnya yang jelas, yang selalu akan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kali kamu jawab, saya pasti harus bisa menjawab kembali. Kira-kira seperti itu. Dengan kasih, ya dengan kasih. Dengan sungguh-sungguh, dengan keinginan untuk bertobat, ya. Tapi ada semacam kayak pembentukan kita lah sudah sebagai mahasiswa teologi. Kan tahu ya, Kristen itu benar. Karena itu kita punya basis teologi yang jelas. Tapi masalahnya kita perlu lincah juga sudah. Bahwa orang yang menolak itu nggak tentu menolak karena argumen. Nggak tentu mereka dimenangkan dengan argumen. Nggak tentu logikanya itu dimenangkan, mereka bisa percaya. Nggak tentu sudah. Saya beberapa kali waktu ikut ya pergi penginjilan bersama dengan jemaat sudah. Kadang-kadang mereka bahasa dialek sudah, ada yang ngomong bahasa Teochew gitu sudah. Saya kan enggak bisa sudah. Itu saya tanya tadi itu ngomong apa itu? Yang ngomongnya itu statement terus sudah. Statement enggak ditunjuk argumen. Kadang-kadang pokoknya ngajak aja sudah ya. Pokoknya di dalam statementnya, ya kamu percaya sama Yesus ya. Oh Yesus dalam hatimu ya, kamu percaya sama Yesus. Udahlah, kamu percaya sama Yesus ada pengampunan dosa. Percaya sama Yesus ya. Dan setiap kalimat enggak di backup sama argumen sudah. Tapi ya ngomongnya begitu. Mereka juga enggak pakai argumen sudah. Yang menolak juga tidak pakai argumen sudah. Betul, nanti setelah jadi orang Kristen harus mengalami katekisasi dan lain sebagainya. Tetapi sudah untuk memenangkannya sudah nggak tentu kita punya argumen bisa memenangkan sudah. Orang yang melawan itu adalah orang-orang yang seringkali nggak pakai argumen sudah. Nah maka hari ini sudah saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan sudah. Mari kita bersiap-siap sudah. Pertama-tama menjalankan panggilan kita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, menjalankan panggilan kita. Dan ketika kita menjalankan panggilan kita, kadang-kadang ada perlawanan-perlawanan yang tidak argumentatif, tidak logis, gak masuk akal. Tapi perlawanannya ada. Mohon Tuhan karuniakan kepada kita kebijaksanaan, mengalurkan kepada kita kekuatan untuk kita terus tetap setia dan berjalan di dalam bijaksana Tuhan di dalam setiap kali kita menyaksikan apa yang kita sendiri sudah terima. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.